Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Rizkia, saya dari kelas D3 RPLA 4402. Di sini saya akan menjelaskan asesmen 5 dari praktik implementasi struktur data. Di sini pada asesmen ini diminta untuk membuat video penjelasan dari algoritma hashing dengan penanganan kolisi berdasarkan ketentuan sesuai aturan. Algoritma yang dijelaskan didasarkan pada X sama dengan angka terakhir NIM modulus 4. Nah, di sini angka terakhir NIM saya yaitu 9 dan modulus 4 sisanya 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang quadratic probing. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang definisi algoritmanya, lalu psikot atau narasi dari algoritma, contoh penggunaan algoritma secara step by step, dan keuntungan atau kekurangan algoritma tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hashing. Fungsi hash merupakan algoritma yang mengubah teks atau pesan, text or message, menjadi sederetan karakter acak yang memiliki karakter yang sama. Hash juga termasuk ke salah satu bentuk teknik kriptografi tanpa menggunakan kunci atau unkeyed cryptosystem. Selain itu, hash memiliki nama lain yang dikenal juga yaitu one-way function. Nah, lalu pada hash juga mempunyai function yang bisa terjadi lebih dari satu search key yang dipetakan ke dalam tempat yang sama pada hash tabel dengan nama itu collision. Nah, lalu untuk quadratic probingnya sendiri itu quadratic probing mencari alamat baru untuk ditepati dengan proses perhitungan kuadratik yang lebih kompleks. Tidak ada rumus baku pada quadratic probing. Kita dapat menentukan sendiri rumus yang akan digunakan. Nah, lalu di sini ada sebuah algoritmanya. Nah, di sini yang pertama untuk ada fungsi untuk memprint array-nya. Lalu kedua di sini untuk print iterasinya, di mana iterasi dimulai dari 0 dan iterasi itu kurang dari length array-nya. Jika di sini nanti akan menggunakan array-nya 7, maka iterasi ini akan berhenti di 7, tidak akan sampai 7. Jadi iterasi ini akan berhenti di 6. Nah, lalu di sini ada sistem print line dan akan mencetak array-nya yang keluar itu apa. Nah, lalu di bawah ini ada fungsi hashing-nya, di mana hashing ini melibatkan tabel, size-nya berapa, array, dan n-nya itu berapa, atau biasanya disebut banyak tabelnya itu berapa. Nah, lalu di sini untuk iterasi array-nya, di sini melakukan perulangan for jika iterasinya sama dengan 0 dan iterasi kurang dari n. Dan di sini ada iterasinya di increment. Lalu di sini melakukan perhitungan hash. Ini menggunakan dikasih nama Havi, itu sama dengan array dari iterasi di modulus, size dari size dari array-nya berapa. Nah, jika masuk, di sini ada if. Jika tabel Havi-nya itu sama dengan -1, lalu dia akan masuk ke array. Dan else-nya, kita next. Nah, else-nya sama seperti tadi, C sama dengan mulai dari 0, lalu J-nya itu kurang dari test size, dan di sini dihitung untuk case-nya Havi ditambah J kali J, atau angka itu pangkat 2 di modulus size-nya berapa. Lalu di sini jika tabel T-nya sama dengan -1, maka tabel T-nya ini akan masuk ke array. Lalu di sini ada break untuk menghentikan perulangan.
lalu di-print tabelnya. Nah, di sini ada driver code-nya, di mana kita masukkan array-nya. Yang pertama itu ada 50, ada 700, ada 76, ada 85, 92, 73, dan 101. Nah, jadi, banyak array ini tuh ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi N-nya ada 7. Dan untuk ini kita next dulu supaya kelihatan. Di sini lalu untuk hash tabelnya juga L sama dengan 7. Nah, lalu di sini dihitung. Dimulai hash tabel new in L. Nah, lalu di sini diinisialisasi hash tabelnya. Untuk I-nya kurang dari L iterasinya, maka dia akan masuk ke hash tabel. Nah, lalu di sini memanggil fungsi hashing yang sebelumnya sudah dibuat. Hashing yang ini. Yang terakhir dia memanggil fungsi ini. Nah, maka output yang keluar seperti ini. Di mana 700 di iterasi 0, 51, 85 2, 73 3, 101 4, 92 5, dan 76 6. Nah, bagaimana ini bisa seperti ini gitu? Untuk hasilnya sedangkan yang dimasukin 50 dulu gitu. Lalu 700, sedangkan yang di sini malah acak. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya akan bahas di sini. Nah, di mana yang awal dimasukkan itu 50 kan? 50, 700, 76, 85, 92, 73, dan 101. Nah, lalu di sini juga kita masuk sesuai urutan yang tadi. 50, 700, 76, 85, 92, 73, dan 101 kan. Ya, sama. Oh, salah. Kita previous, terakhir 101 ya sama. Nah, lalu di sini kita di modulus 7. 7 ini dapat dari ini. 7. Nah, lalu 50 modulus 7 itu sisanya 1, dan 700 di modulus 7 sisanya 0. Nah, yang 50 ini dia langsung masuk ke 1, dan yang 700 juga dia masuk ke indeks 0. Nah, lalu yang 76 modulus 7 itu 6 hasilnya, langsung masuk 76 di indeks ke-6. Lalu 85 di modulus 7 sama dengan 1. Nah, karena 1 sudah ditempati, dia menggunakan K plus 1. Atau K plus 1 pangkat 2 ya, itu sama saja. Karena 1 pangkat 2 itu 1. Nah, lalu K-nya 1, 1 tambah 1, 2. Nah, maka 85 dia disimpan 85 dia disimpan di indeks kedua. Nah, lalu 92 di modulus 7 itu sisa 1 juga. Nah, karena 1 sudah diisi, kita tambah 1 lagi. Maka 1 tambah 1, 2. Dan 2 juga sudah diisi. Maka sekarang kita menggunakan K plus 2 pangkat 2. Dan 2 pangkat 2 itu 4. Lalu K-nya itu 1. 1 ditambah 4, 5. Maka 92 ini dia disimpan di indeks ke-5. Nah, lalu yang 73 di modulus 7 hasilnya 3. Karena 3 belum ada diisi, dan langsung masuk ke 3. Di sini ke indeks ke-3. Lalu yang 101 di modulus 7 juga sama, hasilnya 3. Nah, karena 3 sudah diisi, dia ditambah 1. K plus 1. Jadi K-nya itu 3. 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, maka 101 ini dia disimpan di indeks ke-4. Maka hasilnya ini akan sama dengan output ini. 700, 5085, 700, 5085, 73, 101, 92, 73, 101, 92, dan terakhir 76. Nah, ini sama ya. Terakhirnya juga 76. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari quadratic probing? Menurut saya kelebihan dari quadratic probing itu
meminimalisir pengulangan dengan menggunakan kuadratik agar, lebih kompleks gitu. Dan untuk kekurangannya dari quadratic forming itu masih ya memunculkan secondary clustering. Nah, sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.